Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tata cara salat yang khusyuk. Karena salat yang khusyuk itu akan dibalasi oleh Allah dengan surga Firdaus. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Mu'min ayat 2. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di dalam ayat 11-nya disebutkan alladzina yaritsunal firdausi hum fiha khalidun, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Inilah surga Firdaus diperuntukkan kepada orang-orang yang salatnya khusyuk. Banyak di antara kita yang melakukan salat, tetapi kita jauh daripada kekhusyukan itu. Maka itulah tata cara bagaimana salat yang khusyuk bisa kita lakukan, akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita mengikuti tata cara yang benar, yaitu salat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah dikerjakan dengan tumakninah. Jadi salat tidak boleh kita melakukan dengan buru-buru, tetapi ada jeda antara perbuatan yang satu dengan yang berikutnya, sehingga tidak buru-buru dan juga kita lakukan dengan niat yang ikhlas. Itu poin satu. Poin keduanya adalah memahami bacaan daripada salat. Ketika kita salat, maka kita harus memahami arti dari tiap-tiap yang kita baca, sehingga kita bisa menjadikan fokus. Ketika hati kita bisa mengartikan apa yang dibaca oleh lisan kita, dengan demikian insya Allah maka salat kita akan terjaga kekhusyuannya. Kemudian kiat yang ketiga adalah kita harus fokus. Fokus artinya adalah kita memandang kepada tempat sujud kita. Tidak boleh pandangan kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan kemana-mana. Sehingga kita fokuskan pandangan kita ke tempat sujud kita. Sehingga kita bisa terjaga daripada gangguan-gangguan macam-macam ketika salat. Karena banyak orang yang salat, kadang-kadang dia bisa menemukan barang yang hilang misalkan. Kadang-kadang dalam salat dia bisa membuat satu episod cerita misalkan. Inilah model-model salat yang tidak khusyuk. Oleh sebab itu kita harus memfokuskan pandangan kita ke tempat sujud, dan juga kita menjaga godaan-godaan agar kita tidak melirik ke kanan dan ke kiri. Dan kita rasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah, bahwa Allah melihat kita. Kalau seandainya kita tidak merasakan bahwa Allah melihat kita, maka boleh jadi salat kita akan mudah tidak menjadi khusyuknya. Oleh sebab itulah kita harus merasakan bahwa Allah senantiasa melihat kita. Kemudian yang keempat adalah lingkungan salat harus bersih. Kemudian tempatnya harus nyaman, harus tenang. Sehingga dengan adanya bersih lingkungan, kenyamanan, tenang dan lain-lain, dengan demikian akan membantu sehingga salat yang kita lakukan itu akan menjadi sempurna, akan menjadi akan menjadi khusyuk. Kita konsentrasi jadi penuh, jauh dari gangguan. Dan yang kelima, menganggap salat yang kita lakukan itu adalah salat yang terakhir, dengan mengingat kita kematian. Bahwa ketika kita salat subuh misalkan, kita rasakan bahwa itu adalah salat terakhir kita. Ketika kita salat zuhur misalkan, kita rasakan itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita salat asar, maghrib, dan isya, kita rasakan itu sebagai salat terakhir kita. Dengan begitu insya Allah kita akan melahirkan keikhlasan itu, akan melahirkan kekhusyukan itu di dalam beribadah salat ini.
Dan insya Allah tentunya kalau salat yang khusyuk bisa kita lakukan, Allah akan membalasi dengan kita surganya Firdaus. Lalu dalam sebuah riwayat, Rasulullah suatu ketika masuk ke dalam suatu masjid. Lalu seorang laki-laki masuk dan salat. Setelah salat, dia datang menghampiri Rasulullah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada laki-laki itu, ulangilah salatmu, sesungguhnya engkau belumlah salat. Kemudian laki-laki itu mengulangi salatnya. Kemudian begitu dia selesai salat, dia datang lagi kepada Rasulullah lalu mengucapkan salam dan Rasulullah menjawabnya. Lalu Rasulullah bersabda, ulangi salatmu karena engkau belumlah salat. Hal ini diulangi sampai 3 kali oleh Rasulullah SAW dan laki-laki itu 3 kali dia mengulangi salatnya. Jadi kemudian setelah 3 kali dia mengulangi, lelaki itu berkata, demi zat yang mengutus engkau wahai Rasul, membawa kebenaran kepada kami, kepada umatnya, saya tidak bisa mengerjakan lebih baik dari ini semuanya. Dan laki-laki itu memohon kepada Rasul, ajarilah saya dengan salat ini, katanya. Kemudian Rasulullah yang mulia itu bersabda, bila engkau melakukan salat, maka bertakbirlah. Setelah itu, bacalah ayat Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, rukuklah engkau hingga tenang dan rukukmu. Artinya berhenti sebentar, tumakninah dalam rukuk. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Kemudian lalu engkau berdiri hingga berdirimu tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang pula dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakan semua itu dalam seluruh salatmu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi antara aktivitas yang satu, gerakan yang satu dengan gerakan yang lainnya, ada jeda waktu, ada tumakninahnya. Begitu yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Sehingga ketika salat yang terburu-buru, salat yang tidak mengikuti dengan tata krama, tumakninahnya, maka Rasulullah malah memerintahkan kepada seorang laki-laki itu, ulangi salatmu. Dianggap semara sebelum salat kepada mereka yang salat berburu-buru itu. Inilah pelajaran bagi kita. Kita menjaga salat kita. Kita mengadakan jedanya, tidak terburu-buru, memfokuskannya sesuai dengan ada firman Allah di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura ayat 18-20. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri salat. Artinya Allah melihat engkau ketika engkau berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan melihat perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi ketika antara gerakan yang satu dengan lainnya, Allah menyaksikan kita. Innahu was-sami'ul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan yang keenam, kiat untuk salat khusyuk ini adalah menghadirkan hati kita. Bahwa hati kita sedang beribadah kepada Allah. Bahwa kita sedang menghadap Allah. Allah melihat kita. Allah memperhatikan salat kita. Oleh sebab itu, dengan demikian insya Allah kita akan menuai salat yang khusyuk itu. Ketika salat yang khusyuk kita lakukan sesuai janji Allah di dalam surat Al-Mu'minun tadi, bahwa kepada mereka yang melakukan salat dengan khusyuk, Allah akan membalasi dengan surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Sekian yang dapat disampaikan. Marilah kita jaga salat kita sehingga kita menjadikan salat kita salat yang khusyuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.